Kalau Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf, kenapa Nabi Muhammad nggak dikejar-kejar kayak Nabi Yusuf? Video ini sekalian mengklarifikasi kenapa kemarin aku bilang kalau Nabi Yusuf itu diberikan setengah ketampanan dari pria di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Yusuf, beliau mengatakan bahwa Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan. Lantas apakah kita bisa bilang Nabi Yusuf diberikan setengah, terus Nabi Muhammad seperempat, terus laki-laki sisanya diberikan seperempat juga? Enggak juga, kita nggak bisa bilang kayak gitu. Nggak bisa seperti itu karena Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna di bumi ini. Tapi kita boleh memperumpamakan dalam hadis tersebut bahwa kalau diibaratkan sebagai lingkaran gitu ya, Nabi Yusuf itu setengahnya, terus setengahnya lagi itu dibagikan ke pria bumi. Terus Rasulullah gimana? Rasulullah tuh ibaratnya ketampanannya itu bulat sempurna seperti itu. Kalau mau ngomongin tentang pembagian keindahan di bumi juga kita bisa mengambil kalau Rasulullah itu diberikan 50%, terus Nabi Yusuf diberikan 25%, dan 25% yang lagi dibagikan kepada orang-orang di bumi. Enggak orang-orang juga sih, seluruh keindahan di bumi, bahkan seperti kecantikan kita atau misalkan kegantengan orang lain, terus keindahan alam, keindahan hewan, keindahan tumbuhan, itu tuh 25% dari sisanya. Jadi kita mungkin cuman 0,0000001% dari keindahan yang Allah ciptakan, dan Rasulullah SAW mendapatkan 50%-nya. Jadi semua itu cuman perumpamaannya aja. Intinya Rasulullah SAW adalah manusia paling sempurna di bumi. Manusia ya, manusia tentu pasti punya salah. Rasul juga pernah berbuat salah, tapi bedanya Rasulullah ketika berbuat salah langsung dikoreksi oleh Allah, sementara kalau kita harus introspeksi berkali-kali dan minta sama Allah untuk disadarkan. Terus kenapa kalau Rasulullah lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, lebih indah dilihat daripada Nabi Yusuf, kenapa Nabi Muhammad nggak dikejar-kejar aja sama wanita satu dunia gitu, lebih dari Nabi Yusuf kan? Karena Nabi Muhammad adalah manusia sempurna. Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan diselimuti akhlak yang terpuji loh. Terus Nabi Yusuf memang tidak terpuji, akhlaknya ini lebih lagi daripada Nabi Yusuf, lebih berwibawa, lebih baik, lebih soleh dari Nabi Yusuf, lebih sempurna pokoknya mah. Terus Allah itu membaluti Nabi Muhammad gitu, menciptakan Nabi Muhammad dengan dibaluti supaya ketampanannya, keindahan Nabi Muhammad ini tidak menjadi fitnah. Saking indahnya Rasulullah SAW mengalahkan indahnya rembulan. Waktu itu pernah ada sahabat Rasulullah malam-malam lagi di depan rumah Rasulullah, terus melihat ada bulan yang sangat indah ketika itu. Bahkan saking indahnya bulan itu, beliau tidak bisa berpaling dari bulan itu. Sampai ketika tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumahnya lewat, sahabat itu langsung oleng, gak bisa berhenti ngeliatin Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Ummu Ma'bad al-Zuhaiyah juga pernah mendeskripsikan tentang Rasulullah. Ia berkata, beliau sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak merasa berat karena gemuk, tidak bisa dicela karena kepalanya kecil, elok, dan tampan. Bagian hitam matanya terlihat sangat hitam, bulu matanya panjang, tidak mengobral bicara, lehernya panjang, matanya jelita, memakai celak mata, alisnya tipis, memanjang, dan bersambung, rambutnya hitam. Jika diam, beliau tampak berwibawa. Jika berbicara, beliau tampak menarik. Beliau adalah orang yang paling elok dan menawan dilihat dari kejauhan, bagus dan manis setelah mendekat. Bicaranya manis, terperinci, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kalau beliau berbicara, itu kata-katanya tertata rapi, dan kalau orang mau melihat Rasulullah, itu nggak akan kesulitan. Karena Rasulullah ini mau dibilang pendek enggak, mau dibilang tinggi juga enggak. Jadi pas gitu badannya. Seakan satu dahan di antara dua dahan, beliau adalah seorang dari 3 orang yang paling menarik perhatian. Paling bagus tampilannya, mempunyai rekan-rekan yang menghormatinya. Jika beliau berbicara, mereka menyimak perkataannya. Jika beliau memberikan perintah, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Beliau orang yang ditaati, disegani, dikerumbuni orang-orang, wajahnya tidak membengerut, dan tidak pula orang diremehkan. Satu sahabat Rasulullah juga bernama Abu At-Tufail pernah bilang kalau kulitnya Rasulullah itu putih manis. Bayangin, mungkin gak bisa dibayangin juga ya, putih tapi manis, bukan putih pucat, bukan kuning langsat, bukan hitam, putih manis, putih tapi manis. Dalam hadis Ibnu Sa'ad juga bilang kalau Rasulullah tuh hidungnya mancung tapi kecil. Kan banyak ya orang yang insecure sama dirinya karena beliau tuh punya
hidung yang mancung tapi membuat hidungnya itu kelihatan besar. Tapi ini enggak, Rasulullah tuh hidungnya mancung tapi enggak ngebuat hidungnya terlihat besar. Dari riwayat Ibnu Sa'ad juga, hadis riwayat At-Tirmizi dan Ad-Darimi, bahwa Rasulullah tuh memiliki gigi yang agak renggang, tapi karena renggangnya itu terlihat ada cahaya-cahaya yang muncul ketika beliau lagi ngomong. Kebayang gak sih? Nggak kebayang ya. Kita mah biasanya kalau giginya renggang mau dibehal gitu. Ini enggak, ini renggang tapi indah, dan dari sisi-sisi giginya itu keluar cahaya. Rasulullah juga memiliki badan yang bagus, yang bidang. Bahkan Rasulullah pernah mengalahkan salah satu pegulat handal di Mekah yang dia itu bahkan sampai berkali-kali minta ke Rasulullah buat mengulang pergulatan mereka karena dia kalah terus sampai 10 kali, padahal selama itu di Mekah nggak pernah ada yang mengalahkan dia kecuali Rasulullah. Masya Allah. Enggak cuman wajahnya yang tampan, badannya yang bagus, berwibawa, akhlak yang baik, sampai keringatnya Rasulullah aja itu bahkan dijadikan wewangian sama salah satu sahabat, ada namanya Ummu Sulaim, perempuan sahabiah, salah satu sahabiah Rasulullah yang pernah mewakafkan anaknya bernama Anas bin Malik. Dan ketika Rasulullah ketiduran di sana, Ummu Sulaim itu ngelihat Rasulullah nih berkeringat nih, wah kesempatan emas nih, dia kumpulin tuh keringatnya, dimasukin dalam botol buat jadi minyak wangi, sampai ketahuan sama anaknya. Saya ini ada dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah pernah berkunjung ke rumah kami, kemudian beliau tidur sejenak di rumahnya kami hingga berkeringat. Lalu ibuku mengambil sebuah botol dan berupaya memasukkan keringat beliau ke dalam botol itu. Tiba-tiba Rasulullah terbangun lalu bertanya, "Hai Ummu Sulaim, apa yang kalian lakukan terhadapku?" Ibuku menjawab, "Kami hanya mengambil keringat engkau untuk dijadikan wewangian kami." Keringat beliau adalah salah satu wewangian yang paling harum wanginya. Anas bin Malik juga pernah meriwayatkan suatu hari melihat Rasulullah sedang berkeringat dengan wajahnya yang sangat ceria. Beliau melihat keringatnya itu seperti mutiara yang berkilauan. Walaupun mau sedetail apa, sejelas apa orang meriwayatkan tentang perawakan Rasulullah, itu benar-benar nggak bisa dilukiskan sampai saat ini. Jadi kita juga nggak bisa ngebayangin ya segimana-gimananya, karena memang Allah jaga sekian rupa supaya Rasulullah ini tetap sempurna dan tidak bisa dijadikan objek gitu ya. Kalau dulu-dulu kan orang sering melukis terus dijadikan patung atau apa lalu disembah. Begitulah cara Allah menjaga Rasulullah gitu, sampai ketampanannya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dijelaskan dengan secara perinci dan detail. Semoga cerita kali ini dan klarifikasi kali ini membuat kalian tidak berantem lagi di kolom komentar sebelumnya, karena aku bilang Nabi Yusuf itu setengah ketampanan pria di bumi ya. Mohon maaf mungkin aku kurang detail menjelaskannya, jadi kalian mengira kalau aku bilang Nabi Yusuf itu setengah ketampanannya sementara Rasulullah seperempatnya. Enggak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.